jaga hatinya Nadif. Oke, sama Bitcoin jangan lupa subscribe, jadi kita curhat orang lain. Jangan harap kembali dia juangkan orang lain. Jangan cintailah sampai mati-matian. Tapi kamu suka dia, harus effort. Dia tahu fisik kamu kayak apa, hati dia punya siapa. Jangan harap kembali dia selingkuh orang lain. Dia bukan milik kamu samanya, karena Tuhanmu pesan kamu. Janganlah cintailah dia sampai tahu diri kamu bukan milik kamu samanya. Jujur ya, gue tuh ngerasa seneng banget deh sama cewek-cewek yang punya ambisi itu. Hah, maksudnya? Apa, Jay? Gue, cewek yang punya ambisi itu keren banget. Dia tahu mimpi dia apa, dan dia tuh berani untuk ngejar mimpi itu. Tapi ya kebanyakan kadang orang tuh berspekulasi. Surat terbuka nih untuk para cowok di luar sana. Hindarin cewek yang modelannya kayak gini. Satu, dia ketika ketemu cowok yang mau ngedeketin dia, dia bilang, aku tuh sebenarnya trauma sama cowok. Nah kalau udah dia bilang kayak gitu, hindarin. Karena kenapa? Sebenarnya dia tuh nyari yang sempurna. Yang kedua nih, hindarin cewek yang bilang, sebenarnya aku trust issue. Kalau udah cewek bilang kayak gitu, mau lu kasih kepercayaan sebesar apapun, dia nggak akan percaya sama lu. Yang ketiga, cewek yang cuek, mau lu se-effort apapun itu, mau lu seberjuang apapun itu, tapi dia nggak pernah nanyain lu balik. Dia kalau lu hilang ya udah aja gitu. Dia pengennya dicintain doang, tapi dia. Halo Bet, udah sampai lang. Kalau kamu ngikutin suasana hati kamu terus, kamu bakal miskin. Sini Cika kasih tahu. Kedengarannya keras ya, tapi itu kenyataannya. Mood kita sebagai manusia itu gampang banget berubah. Hari ini semangat, bisa jadi besok kita pengen rebahan. Karena kita pengen banget kerja, terus tiba-tiba kayaknya besok udah deh males, nggak usah ngelakuin apa-apa. Seharusnya yang benar adalah kita yang ngatur mood, bukan mood yang ngatur kita. Kalau kita terus-terusan ngikutin suasana hati kita, sudah dipastikan kita nggak akan kemana-mana. Kalau hidup kamu cuma digerakin sama mood doang, kamu itu bakalan jalan di tempat. Selagi lu masih bisa ngeliat senyum orang tua lo, terutama ibu, dunia lu tuh masih baik-baik banget. Ketika itu udah nggak ada, dunia tuh kayak seakan hancur gitu loh. Kok kamu bisa kuat menjalani hidup sampai detik ini sih? Emangnya kamu punya apa? Aku punya ibu yang senantiasa bersedia menghabiskan energi yang dia punya untukku. Aku punya ibu yang kasih sayangnya tak pernah terputus untukku. Dan aku punya ibu yang selalu memberi cinta tanpa aku minta. Selama aku masih punya ibu, aku rasa duniaku akan baik-baik saja. Tak peduli. Kenapa ada orang yang udah melalui banyak rasa sakit, termasuk kegagalan, tapi tetap bisa bangkit bahkan melampaui banyak orang? Ray Dalio, di bukunya yang berjudul Principles, mengungkapkan suatu konsep atau formula yaitu Pain plus Reflection equal Progress. Artinya, progres itu terjadi ketika seseorang mampu merefleksikan rasa sakitnya. Dalio percaya bahwa perenungan untuk melakukan evaluasi itu sangat penting. Tanpa perenungan, rasa sakit hanya akan menjadi rasa sakit, hanya sekedar menyakiti tanpa memberikan sesuatu yang berarti. Beberapa cara yang salah yang seringkali dilakukan seseorang dalam menyikapi rasa sakit adalah dengan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menganggap itu adalah takdir dan selamanya akan seperti itu, atau mengubur perasaan sakitnya tanpa Jangan pernah lepas pakaianmu hanya untuk menunjukkan cintamu pada seorang laki-laki. Laki-laki sejati akan membawamu ke rumahnya untuk bertemu orang tuanya, bukan tempat tidurnya. Apa sih? Lain kali, kalau emang nggak. Jangan pernah berpikir Apa sih? bukan lagi. Nanti kamu bakalan sadar jika sudah kehilangan dan apa yang kamu genggam kemarin ternyata benar-benar pergi. Penyesalan datang di akhir, cepat atau lambat cuma mau bilang yang. Jangan pernah mengaku kamu sudah berserah penuh dan percaya pada mekanisme Tuhan sebelum kamu merasakan satu hal ini. Karena satu hal ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan melalui semesta yang akan seketika kamu rasakan ketika kamu sudah benar-benar menyerah, total surrender, dan menyerahkan segala urusan duniamu ke langit. Apa satu hal itu? Satu hal itu adalah yang dinamakan sinkronitas. Sebuah kondisi di mana semesta akan menunjukkan semua jawaban dari hal-hal atau masalah yang selama ini mengganggu pikiran dan juga perasaanmu melalui kejadian-kejadian sederhana yang menggugah kesadaranmu. Kamu mungkin akan merasa kejadian-kejadian yang muncul di hidupmu seperti kebetulan, tapi tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Semua hal yang terjadi di hidup kita ini saling terhubung. Kalau kita marah, kata firman Tuhan, tetap diam di tempat tidurmu. Karena kita jangan sampai bikin dosa. Tahu nggak, Anda kalau ngikutin kemarahanmu dan bukan dengar firman, Anda akan nyakitin banyak orang dan orang-orang yang Anda sayang. Kenapa? Soalnya kalau sama orang lu, Dok, kayaknya memang aku nggak tahu deh aku bahagianya tuh apa. Kayaknya sekarang aku juga udah nggak nyari bahagia.
aku sekarang nyari tenang. Tenang itu gimana? Tenang itu ketika ya gue dapet apapun, masalah, kebahagiaan, amarah, ketakutan, semua jadi satu. Tapi gue kayak, oh ya udah nanti bakal lewat. Ketika cowok lagi berantem sama ceweknya, terus ceweknya ngomong kayak gini, kamu padahal tahu loh, aku tuh sempet sakit hati sama mantan aku karena mantan aku tuh nyakitin aku juga. Sekarang kamu nyakitin aku juga. Padahal aku udah cerita banyak ke kamu, aku kira kamu ngerti. Ternyata kamu sama aja. Semua laki-laki tuh sama aja. Kalau cewek lu ngomong kayak gitu ke lu, berarti dia tuh belum move on sama masa lalunya. Berarti dia tuh ngebawa traumanya sama kesalahan yang bikin. Namanya hubungan gak mungkin gak ada berantemnya. Namanya hubungan tuh gak ada yang sempurna. Udah pasti kalau lu udah siap pacaran, pasti ada di fase cowok lu yang salah atau lu yang salah. Tapi kalau lu nyangkut pautin trauma lu sama cowok lu yang sekarang, itu lu salah banget. Jangan dibandingin. Kalau lu cari temen itu yang gak jadiin kamu saingan, yang hitung-hitungan kalau bisa juga jangan. Cari temen itu yang selalu ada dalam situasi apapun. Kalau bisa jangan yang baperan, apalagi yang cuma mementingkan kemauannya doang. Cari temen itu yang bisa saling support. Di saat kamu meraih sesuatu, dia mengapresiasi kamu. Dan di saat kamu terjatuh, dia bisa nyemangatin kamu. Cari temen itu yang bisa dengerin semua keluh kesah kamu. Gue sering dengar cewek-cewek pada ngomong gini, ya iyalah gue harus nyari laki-laki yang sudah mapan, karena minimal dia sudah bisa menghidupi diri sendiri. Karena gue dilahirkan, gue dibesarkan orang tua gue pakai biaya, gue disekolahin, gue dikuliah sampai S2, dikasih makan sama orang tua gue biar gue bahagia. Terus tiba-tiba ada laki-laki yang datang ngajak gue susah. Maksud gue gini, seorang laki-laki disekolahin sama orang tuanya, dikasih makan, diurus, terus tiba-tiba laki-laki itu keluar dari rumahnya hanya untuk membiayai orang yang baru kenal, melebihi. Karena saya khawatir kalau kita terlalu lama hidup dalam comfort zone, terus kita dapat banyak kemudahan, kita punya ekspektasi yang nggak jauh-jauh dari apa yang selama ini kita alamin. Dan menemukan orang dengan ekspektasi kayak gitu kadang-kadang malah bikin kita jadi ngerasa kayaknya aku susah banget deh nemu jodoh. Jangan cari orang yang sempurna, tapi carilah orang yang mau belajar dan menyempurnakan diri. Karena kalau sempurna cuma Ini 3 kebiasaan yang bikin cewek jadi nggak kelihatan cantik. Sorry ya, buat cewek-cewek, kalau kamu masih suka lakuin 3 kebiasaan ini, sumpah kamu itu jelek banget. Yang pertama, suka merendahkan diri sendiri. Jadi kayak selalu menganggap diri kamu tuh jelek, kamu nggak cantik, kamu nggak pinter, kamu nggak punya kelebihan apa-apa. Pokoknya kamu tuh memandang diri kamu tuh rendah. Dengerin ya, setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, termasuk kamu. So, jangan pernah anggap diri kamu rendah lagi ya. Yang kedua, suka merendahkan orang lain. Kalau kamu udah merasa cantik, kamu udah merasa bervalue, jangan merendahkan orang lain. Entah itu ada status juga enggak, dipublish juga enggak, dikenalin ke keluarga apalagi. Mentok-mentok dikenalin ke temen-temennya doang, itu pun temen-temennya masih nanya, bentar ini yang kemarin apa bukan? Mau-maunya kamu ngabarin tiap hari, sok-sok diposesifin, bahkan sampai dikasih janji-janji. Gue sakit banget dengar cerita followers gue kali ini. Buat lu, orang tua yang suka ngebandingin anaknya, yang tiap hari mulutnya isinya cuma cacian, hinaan, bentakan. Anjing lu semua. Maaf, gue nggak bermaksud ngomong kasar, tapi sadar, lu itu orang tua. Anak itu bukan boneka. Lu pikir hinaan lu bikin dia jadi hebat? Enggak, yang ada mentalnya hancur, semangatnya padam. Lu seharusnya jadi tempat paling aman buat anak pulang, tapi malah jadi sumber luka yang enggak. Kamu mati rasa, tapi banyak yang maksa buat masuk ke hati kamu. Hujan deras gak akan ada gunanya buat pohon yang sudah mati. Kamu mati rasa. Di sekeliling kita ada yang seperti burung gagak, sukanya membuat kita down, mengkritik, memfitnah, mencemooh. Satu-satunya burung yang berani dan suka mengganggu burung elang adalah burung gagak. Mereka biasanya suka terbang di sekeliling burung elang dan mengganggunya dengan suara mereka yang sangat berisik. Bahkan aku tuh gak tahu ya, aku udah di level emang ada yang gak selingkuh gitu. Karena sepanjang aku cerita-cerita ini sama banyak orang gitu ya, bukannya ternyata aku tuh baru sadar ternyata hampir rata-rata semua orang itu selingkuh, cuma antara ketahuan atau enggak aja gitu. Iya sih.
gitu. Jadi kayak oh wow, ternyata selama ini yang aku pikir semua orang itu setia dan yang selingkuh itu hanya beberapa, ternyata ini sebaliknya, yang selingkuh semua, yang setia beberapa, betul. Atau bahkan yang setia itu pun ya yang belum ketahuan aja gitu. Aku udah di level itu. Ya, ada juga. Tapi teman yang baik, dia tidak pernah akan melihat kelasnya sebenarnya. Kalau kita harus menaikkan kelas kita, gengsi kita untuk mencapai satu lingkungan pertemanan, baru bisa kita terima. Berarti bukan teman yang baik buat kita sebenarnya. Tapi kalau kita punya teman yang dia bisa merangkul semuanya, buat saya ini sebenarnya teman yang baik itu sebetulnya. Tapi terkadang juga kita perlu tahu juga yang mana teman. Hampir 10 tahun pacaran dari SMA loh. Terus tiba-tiba cewek ini pindah ke satu perusahaan, dia kerja ya. Satu perusahaan ini adalah family business. Dia pacaran sama anak bosnya, dan anak bosnya ini suka sama dia, mau sama dia. Dia pilih anak bosnya. Kenapa? Si cowok ini jauh lebih kaya dari si cowok yang pacaran sama dia 10 tahun ini. Mungkin setelah 10 tahun dia udah lihat, wah cowok ini 10 tahun ini gak ada duitnya. Dia udah makin kenal duit. Dia tahu kalau duit itu memang penting banget ya untuk bisa hidup nyaman. Dan ada cowok yang mau sama dia nih, dia pilih cowok itu. Ya memang kalau kita ngomong secara manusia, wah kok dia nggak hargain perasaan cowoknya ya, gila main tinggalin gini, nanti kena karma nih. Tapi kalau dari ceweknya, dia ngomong realistis aja. Dia mau cari kenyamanan. Dia udah lihat cowoknya kerja 10 tahun masih gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah dari hidupnya. Sedangkan ini ada yang mau sama dia, hidupnya udah nyaman, ada bisnis, posisi tinggi, punya uang, mobilnya bagus, rumahnya juga bagus. Dia pilih cowok itu. Ini memang satu fakta. Advice terburuk tentang keuangan. Gaji kamu tuh pasti cukup. Kalau nggak cukup, kamu aja nggak bisa ngaturnya. Itu menurut aku advice paling. Gak bisa, nggak semua orang gajinya cukup gitu. Gaji bisa cukup kalau memang sesuai dengan tanggungannya. Tapi kan banyak orang yang gajinya UMR, nanggungnya banyak banget, adiknya dia kuliahin, orang tuanya dia biayain, ya memang nggak cukup, bukan dia nggak bisa ngaturnya. Makanya kalau teman-teman di sini sekarang ngerasa, duh kayaknya aku deh yang salah dalam financial planning, kayaknya aku deh yang boros, nggak juga loh, bisa jadi emang gaji kamu nggak cukup. Makanya step pertamanya selalu memastikan penghasilan kamu memang. Terus makanya cowok yang tulus selalu disakiti dan cowok brengsek mencintai buta. Karena apa? Karena yang menilai brengsek itu adalah lu. Di luar hubungan mereka, lu yang ikut campur dan lu menilai dia brengsek. Tapi dia yang dibutakan cinta, dia tidak menilai dia brengsek. Dan cowok tulus kata lu, padahal effortnya kurang, tau gak? Sadar makanya, semua itu tentang perspektif bro. Gue bisa jalan sama cowok kalau emang gue udah suka banget. Kalau gue udah suka banget sih, kayak pokoknya kita akan intens chat-chatan tiap hari, tandanya gue suka sama lo aja. Kalau misalkan gue balas chat lo lama, Itu berarti udah biasa aja. biasa aja, gue menganggapnya teman aja, berusaha yang terbaik aja. Kalau lu punya cewek yang suka curigaan, suka cemburuan, suka nyebelin, suka ngeselin, itu harus dipertahankan sih. Lo tau gak sih kenapa? Kenapa tuh? Karena perempuan yang kayak gitu, itu adalah perempuan yang dicintai dengan tulus. Sederhananya begini, perempuan itu akan kembali menjadi sosok anak kecil ketika ia menemukan rumah ternyamannya setelah ayahnya. Dan yang pasti adalah perempuan akan sangat peduli sama sesuatu yang sangat berharga di mata dia. Jadi buat laki-laki, Kebiasaan burukmu mana yang harus ditinggal? Contoh, suka berhutang. Udah pasti hidupmu akan penuh beban. Kalau mau bertobat, itu nggak boleh cari utang lagi untuk nutupin utang. Berhenti, lebih baik cari kerja. Kerja sama orang, nggak bocah cari modal. Ya ampun, itu ngutang juga. Kalau ada orang yang marah waktu kita kasih tahu dan jelasin perasaan kita yang lagi sedih karena dia, coba pikir lagi. Dia benar-benar mikirin kita nggak ya dalam hidupnya? Satu hari nanti kau akan hilang semua orang yang kau sayang. Dan satu hari nanti orang yang kau sayang akan hilang kau. Tapi pelik kan? Kita hidup macam benda tu takkan jadi. Sibuk kerja itu, kerja ini, sibuk gaduh pasal benda remeh, sibuk sakit hati dengan orang. Lepas orang tu dah tak ada, barulah kau sedar rindu tak boleh beli, masa tak boleh rewind, dan semua benda yang kau marahkan dulu tak penting. Spotlight itu belum datang ke kamu, mungkin kamunya yang belum siap. Benar. Jadi bukan menyalahkan angin
atau kondisi, tapi kamu yang adjust layar kamu. Kalau layar kamu belum siap menuju ke sana, ya kuatkan layarnya. Spotlight. Lu harus berani tahu bahwa lu tuh sendirian. Menurut gue kalau misal lu masih mempunyai suatu dunia fantasi bahwa bakal banyak yang nolong lu, nggak bakal kemana-mana. Terkesan kasar banget gitu, kayak Gus berarti maksud lu keluarga gue bukan siapa-siapa gitu. Lu kalau misalnya mempunyai ekspektasi keluarga lu yang selalu bantu lu, pasti lu di sana-sana aja gitu. Makanya Kalau kita marah, kata firman Tuhan, tetap diam di tempat tidurmu. Karena kita jangan sampai bikin dosa. Tahu nggak, Anda kalau ngikutin kemarahanmu dan bukan dengar firman, Anda akan nyakitin banyak orang dan orang-orang yang Anda sayang. Kenapa? Soalnya kalau sama orang luar Anda bisa kayak malaikat, tapi yang Anda pasti sakiti adalah orang-orang yang sayang sama Anda. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, pembantu di rumahmu yang kerja dari pagi sampai malam ngurusin kamu, stafmu yang berjuang buat kamu. Kita sakitin orang-orang yang kita pikir nggak masalah, gue marah di dalam, yang di luar nggak perlu tahu. Kadang-kadang gue kasih. Lu cemburu, tapi lu sadar dia bukan siapa-siapa lu. Lu cuman penonton yang nggak diundang, berharap jadi peran utama di cerita orang lain. Sakit? Iya. Tapi lu harus cukup dingin buat ngerti bahwa nggak semua rasa harus diperjuangin. Kadang nahan diri jauh lebih keren daripada maksain yang emang nggak pernah jadi milik lu. Lu bukan nggak pantas. Aku tahu ini bakal dibantah, tapi memang kenyataannya perempuan itu ribet. Dibiarin bilangnya nggak peduli, tapi kalau ditanya jawabnya nggak apa-apa. Sekarang katanya mau diet, tapi beberapa jam kemudian dengan sadar dia makan seblak. Perempuan tuh ribet, kalau ngambek maunya disayang-sayang, tapi pas mau disayang dia nolak. Perempuan tuh makan nasi dikit karena nggak. Orang tua, teman-teman sekalian, yang generasi alpha, kasih anak Anda buat kesempatan buat ngomong. Mereka tuh bukan kurang ajar, bukan bantah. Bapak saya tuh memberikan kesempatan saya untuk berpendapat. Setolol apapun pendapat saya. Dan dia nggak pernah nyalahin. Tapi adu bantah. Jadi kalau saya diskusi sama bapak saya, bisa 4 jam. Paling fatal soalnya bapak, beli mobil. SMA kelas 3, bapak saya tuh pengen beli Grand Livina. Saya nolak. Beda cara berpikir cewek yang siap nikah sama cewek yang cuman kepengen nikah doang. Ini analoginya, ketika naik gunung, cewek yang kepengen nikah tahu gunung itu indah, bagus, dan dia beranggapan ketika mau naik ke gunung itu, jalannya tuh datar, lurus, mulus, gampang. Seketika ngejalaninnya dan ngerasa susah, dia pengen nyerah. Berbeda dengan cewek yang sudah siap nikah. Dia udah tahu gunung itu indah, bagus, tapi untuk naik ke puncak gunung itu nggak mudah. Ada tanjakan, ada kerikil, licin, bisa terjatuh, maka dia siapin mentalnya, siapin energinya, siapin ilmunya. Ya, di jalan pastinya bakal ngerasa mau nyerah, tapi dia tahu cara memotivasi dirinya. Dan selalu nggak pernah henti untuk terus belajar, supaya bisa sampai ke puncak gunung yang indah. Cewek yang cuman kepengen nikah itu mikirnya tuh pendek. Dia Kadang orang yang paling sering meragukan kita itu orang yang terlalu sering memperhatikan kita. Dan give them good show, kayak kasih mereka penampilan terbaik lo gitu. Kadang orang yang paling sering meragukan kita itu orang yang terlalu sering memperhatikan kita. Dan give them good show, kayak kasih mereka penampilan terbaik lo gitu. Kadang orang yang paling sering meragukan kita itu orang yang terlalu sering memperhatikan kita. Dan give them good show, kayak kasih mereka penampilan terbaik lo gitu. Gue yakin setiap orang itu tuh gak pernah akan ada yang 100% cocok gitu. Kita sama orang tua kita aja yang udah dari lahir aja ada berantemnya gitu. Jadi kalau mau cari yang cocok gak bisa. Jadi intinya cuman mau apa enggak gitu. Buat gue, jadi di saat gue bilang oke, gue nikah, mau, yaudah gue harus terima gitu. Dan lo harus pertahanin. Iya. Karena gue kan udah punya pengalaman, nyokap gue udah pisah gitu. Dan gue gak mau gitu. Jadi apapun istilahnya, gue dari awal gue nikah gue udah bilang dalam hati gue, diri gue sendiri, apapun yang terjadi. Sering lihat tentara pulang perang dan di filmin apa yang mendera tentara-tentara yang habis pulang perang? PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Dia sering mimpi buruk. Mimpi kalau temennya mati, mimpi kena bom, mimpi kena ini, mimpi kena ini. Jadi dia terbangun dan dia nggak bisa tidur. Orang-orang dengan PTSD melampiaskan dengan apa? Salah, alkohol. Minum minuman keras. Kenapa? Karena dengan dia minum alkohol itu mempengaruhi sistem kerja otak sehingga dia menjadi lebih rileks.
Laki-laki tuh jangan pernah diganggu di dua kondisi ini. Apa tuh? Pertama, pas lagi kerja. Yang kedua, pas lagi istirahat. Asli, gue setuju banget. Kalau diganggu di momen itu, fokus buyar semua. Terus dibilangin sama ceweknya nggak peka lah, cuek lah. Padahal otak cowok emang kayak gitu gak sih? Nggak bisa kayak cewek yang bisa mikir banyak hal sekaligus. Bener banget, gue setuju. Makanya cewek-cewek kalau misalkan mau ngomong itu usahain to the point aja. Jangan harap kita para laki-laki tuh ngerti kode-kodean kalian. Dan satu lagi sih sebenarnya, Saya putus dengan mantan saya yang saya sudah bangun selama 4 tahun hanya gara-gara komunikasi. Wanita butuh apa teman-teman? Afeksi, butuh perhatian. Tapi saya tidak melakukan itu. Seperti contohnya salah satu chat dari mantan saya, sangat long text kalau kita bilang ya. Kesel banget, sedih banget. Dia sedang cerita kalau dia sedang ada praktikum dan kesel dengan tugas kuliahnya. Dan lihat respon seorang Danang Grisa Dewa seperti apa? Buset dah. Selang 2 bulan setelah itu saya diputuskan dan sampai detik ini saya belum pernah ketemu dengan mantan saya. Seperti itulah komunikasi teman-teman. Jadi saya tidak hanya akan berbicara tentang bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, tapi komunikasi itu tidak hanya tentang verbal, afeksi dan perkataan-perkataan non-verbal itu menjadi salah satu basic untuk kita bisa belajar tentang komunikasi sebenarnya. Saya putus dengan mantan saya yang saya sudah bangun selama. Dengar nih buat para cowok, kalau cewek lu digodain sama cowok lain, lu diemin aja. Mau dia diganggu atau dia di-chat, dideketin sama cowok lain, lu diemin aja, nggak usah marah-marah, nggak usah tantrum kalau dia dideketin sama cowok lain. Ingat bro, perempuan mahal itu nggak bakal gampang untuk digoda. Di mana-mana yang murah itu emang lebih banyak peminatnya. Jadi gue pengen bertanggung jawab atas dia gitu. Gue pengen menemani dia. Kalau bukan gue siapa lagi? Bohong kalau lu nggak menghargai feedback baik, dia suka juga sama lu. Bohong kalau lu tidak menghargai baik, dia berprasangka sama lu. Dan itu bukan tanggung jawab dia untuk berprasangka sama kayak lu. Tanggung jawab setiap orang itu untuk bahagia atau enggak, untuk selamat atau enggak, ada pada diri dia sendiri. Jangan menjadi kasar, tapi jangan pernah menjadi pahlawan kesiangan buat orang lain. Kebanyakan orang yang melakukan perubahan besar di hidupnya adalah mereka yang pernah direndahkan. Aku masih ingat banget dulu teman aku di SMA pernah bilang kalau Sufu untung ya kamu tuh tinggi. Kalau kamu nggak tinggi udah nggak tahu deh gimana lagi. Which is maksud dia adalah aku tidak punya value apapun kecuali aku tinggi. Prestasi nol, cantik enggak, body bagus enggak, karakter dan mindset juga nggak ada, dan banyak lagi komplimen-komplimen lain yang aku terima dan sampai membuat aku akhirnya yes, aku mau berubah. Kalau kita flashback di masa itu memang ya wajar aja sih banyak yang ngeremehin dan ya lihat aja bentukannya begitu, jadi siapa juga yang mau percaya. Orang Gini, ketika cowok bilang aku suka sama kamu, mau nggak jadi pasangan aku? Tugas wanita itu bukan terima atau nggak terima. Tugas wanita adalah nanya, kalau aku terima, rencana kamu apa? Oh wow, oh keren tuh. Iya dong. Iya. Biar jelas visinya sesuai nggak, align nggak, belief systemnya align nggak, habitnya align nggak. Kalau aku terima, rencana kamu apa? Jalanin aja sih, kalau cocok nanti kita nikah. Nah, sering banget ada suami atau ada istri yang bertanya, Ustadz, ibu dulu atau suami? Ibu dulu atau istri? Kenapa harus dibenturkan? Bukankah masing-masing punya hak? Dan hak mereka itu berbeda-beda? Hak ibu sama hak itu istri itu berbeda loh. Nggak mungkin kita memperlakukan ibu seperti kita memperlakukan istri, nggak mungkin. Nggak mungkin kita memperlakukan ayah seperti memperlakukan suami, nggak mungkin. Kenapa? Karena haknya berbeda-beda, maka tunaikanlah hak itu. Kalau bersamaan gimana? Maka pilihlah yang paling darurat. Yang paling darurat, walaupun hak. Lo semua pasti belum pernah dengar kan lagu Mamu, tapi versi Cegilnya kira-kira kayak gini. Wow, kau salahkan pahamku. Pikiran paling sederhananya gini, saya menghabiskan waktu untuk sekolah dan ayah ibu saya menghabiskan uang agar saya bisa bersekolah. Jadi ketika jam kosong harusnya saya demo, saya marah pada sekolah itu karena saya udah bayar, saya sudah mengorbankan waktu. Mungkin aku adalah sosok terburuk yang pernah kamu temui, tapi percayalah, aku tidak pernah berpura-pura dalam mencintaimu. Mungkin aku pada saat kita memilih orang gitu ya untuk jadi pacar kita atau jadi suami kita tuh memilih sebenarnya kekurangan-kekurangan apa yang bisa kita tolerate, and that we can love that person regardless. Karena gini, every time you meet a new person, pasti lu bakal ketemu aja something so wonderful in this new person. Kalau bagi orang yang udah pacaran berkali-kali ya, coba lu mundur every time you started the relationship, you probably found something extremely wonderful. And the thing that ruins that is time, gitu kan. With time, lebih the flaws that you see. It's how much do you tolerate the flaws. You already choose. Kamu sibuk nyari-nyari kesalahanku, tapi di sisi lain kamu gak ngerti salahmu itu apa. Gimana aku bisa ngerti?
gimana aku bisa ngerti kalau kamu aja ada masalah tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita. Kalau misalkan di rumah ini ada hal yang mungkin aja nggak sesuai sama isi pikiran kamu selalu diam. Kamu ngediemin aku berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu loh. Aku mesti cari tahu sendiri, aku mikir sendiri. Ini sebenarnya kita ada masalah apa? Kamu kenapa? Aku ada salah apa sama kamu? Apa penyesalan terbesar dalam hidup lo? Pernah ngerasa denial sama orang, dan gue tuh ngerasa orang itu bakal bisa berubah. Kenapa itu? Ya karena lingkungan gue juga nyadarin gue kalau dia tuh nggak baik. Cuman gue berusaha yakin kalau misalkan Dia tinggalin cowok gara-gara nggak kuliah. Lu mau sama cewek yang nggak kuliah? Bebas sih gua. Emang kenapa sih? Kalau misalkan dia nggak kuliah tapi masih belajar, ya bagus. Iya. Beda halnya sama yang nggak kuliah tapi berkuar-kuar kayak kuliah scam. Dua ciri-ciri calon istri red flag yang harus dihindari agar tidak jadi beban saat menikah nanti. Yang pertama, ratu drama. Contoh, suka meledak-ledak saat marah, nggak mau mengakui atau minta maaf saat salah, dan nggak mau ditegur atau belajar menjadi lebih baik. Biasanya calon istri seperti ini suka playing victim dan lari kalau ada masalah, karena kemampuan komunikasinya yang buruk. Yang terakhir, genit dan suka tebar pesona ke lawan jenis secara sengaja. Hati-hati dengan tipe calon istri seperti ini, karena Kata gue stop ya berlindung dari kata-kata sibuk. Gak ada orang yang benar-benar sibuk sampai gak punya waktu untuk merespon sesuatu. Ingat ya, effort itu bisa hilang jika tidak ada feedback. Sabar juga bisa hilang jika disepelekan. Tulus juga bisa hilang karena gak diperhatikan. Sebenarnya sibuk itu gak akan pernah ada. Semua itu hanya tentang prioritas. Bukan berarti gak penting. Barangkali saat Gak semua hal dinilai pakai uang, Mas. Saya bantu jenengan goes itu karena kita sama-sama di jalan. Sepeda sampean mahal, lebih mahal dari truk saya. Tapi di jalan sampean bisa apa? Diem saya. Di Indramayu, gituin 2 kali. Kayak tolol sekali saya selama ini. Justru saya berubah tuh karena ketemu supir truk yang saya nggak tahu namanya. Bantuin saya 50 kilo, jadi saya goes. Disinarin dari belakang. Terus dibilang, tak sinarin terus mas 50 kilo. Rumah saya depan. Tapi nggak usah kasih uang, nggak butuh uangmu aku. Kamu nanti bantu, sama-sama di jalan harus bantu. Saya ingat banget omongannya. Sesama orang yang hidup di jalan harus saling membantu. Nggak semua hal dinilai pakai uang, Mas. Saya bantu jenengan goes itu karena kita sama-sama di jalan. Sepeda sampean mahal, lebih mahal dari truk saya. Tapi gue kasih tahu ya, gue udah melewati masa-masa itu. Masa-masa dimana gue pengen keren, gue beli pakai uang gue sendiri, gue jualan barang mahal, gue dapat uang banyak, gue judi, gue cewek, gue semua. Gue udah lewatin, gue tahu ujungnya kemana itu barang semuanya. Yang gue mau adalah hidup gue. Itu cuma tadi, gue mau berbakti sama mama gue di masa tuanya. Gue mau melap air mata dia walaupun Cintamu gak bisa hanya berdasarkan perasaan, tapi harus ada hal-hal ini. Yang pertama, kasih tanpa syarat. Yang kedua, kesetiaan, tetap bertahan walaupun di tengah badai. Yang ketiga, kesabaran, tidak mudah marah, tidak saling menghakimi dan menuduh. Yang keempat, kerendahan hati, gak berperang ego mana yang harus menang, tapi saling menerima dan Ibuku pernah bilang, cuma pendidikan dan karir yang gak akan pernah mengkhianatiku sebagai perempuan. Sini Cikes kasih tahu. Dulu pada saat aku mendengar ibu berkata, hanya pendidikan dan karir yang bisa menyelamatkanku dan tidak akan pernah mengkhianatiku, aku berpikir itu adalah hal yang klise. Tapi pada kenyataannya, ketika aku menjadi perempuan yang berdikari, menjadi perempuan yang mengejar karirku setinggi mungkin, aku berusaha untuk meraih karirku sebagus-bagusnya. Aku bekerja dengan sangat keras untuk mendapatkan apa yang aku mau. Aku bisa memutuskan masa depanku ke depannya ingin seperti apa. Karena apa? Karena dengan hal-hal yang kudapatkan itu, aku tidak hilang akal ketika aku kehilangan yang bernama cinta. Orang yang terlihat sangat tulus mencintaiku saja suatu waktu bisa pergi meninggalkanku. Makanya kata ibu, karir dan pendidikan lebih menjamin hidup perempuan dibandingkan punya pasangan sekaya apa. Untuk siapapun yang menonton ini, kalau kamu tidak percaya manifesting, skip aja video ini. 2018, aku punya manifestasi bikin podcast self improvement yang berkelas di Indonesia. Akhirnya aku ajak salah satu dosenku di Jepang, Isao Yoshino, untuk ngobrol. Aku cuma pakai 1 kamera, dan pada akhirnya aku menyerah karena aku yakin gak mungkin aku bisa compete dengan podcaster top di Indonesia lainnya. Ketika COVID datang, Kak, nikahnya aku juga gagal.